Bapak Ibu, saudara saudariku yang terkasih, pasti sepanjang perjalanan hidup kita pernah yang merasakan kehilangan. Entah itu kehilangan dompet, entah itu kehilangan barang, entah itu kehilangan yang disayang, atau juga bisa jadi kita pernah mengalami kehilangan iman. Setidaknya yang saya rasakan di awal-awal pandemi itu, kemudian misa secara online, umat tidak ada yang datang, romo misa sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri, itu rasanya gimana gitu, sehingga semangat untuk merayakan Ekaristi itu sedikit berkurang. Tetapi syukur kepada Allah bahwasanya pandemi mulai berlalu dan kita dapat merayakan Ekaristi, hadir di dalam gereja dan merayakan bersama-sama. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pada saat awal-awal di tengah masa pandemi yang begitu hebat saat itu juga mungkin merasakan kehilangan semangat untuk beriman, untuk merayakan Ekaristi secara online. Bisa jadi merayakan Ekaristi secara online tetapi nyambil sambil masak begitu, sambil makan atau apalah sambilan begitu. Jadi Ekaristi tidak dapat dirayakan dengan sepenuh hati. Jangankan sambil online Romo, datang di gereja kadang-kadang aja dengar khotbah Romo males. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semangat yang hilang pada masa pandemi itu semestinya sekarang perlu kita tumbuh kembangkan. Mulai harus tumbuh dan kita kembangkan semangat untuk hidup menggereja, untuk datang kepada Allah. Kalau kita tadi dalam bacaan Injil yang begitu panjang, dengan Yesus menyampaikan 3 perumpamaan tentang kehilangan. Pertama kehilangan anak domba, yang kedua kehilangan dirham, yang ketiga adalah kehilangan anak bungsu. Tapi ketika pengalaman kehilangan dan terus kembali menemukan itu, rasanya sangat luar biasa, rasanya bersukacita. Demikianlah sebagaimana Allah ketika umatnya yang pernah hilang, pernah meninggalkan Yesus, pernah menggadaikan imannya dan kembali kepada Bapa, maka perlulah kita juga merayakan sukacita itu. Maka kegembiraan dan sukacita itu perlu terpancar dalam diri kita sebagai umat Katolik, yang tadi saya katakan di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit, kita sulit untuk merayakan Ekaristi bersama. Maka kegembiraan dan sukacita ini harus kita kembangkan dan harus kita rayakan. Jangan kemudian di saat masa pandemi kita sulit merayakan Ekaristi dan kemudian gereja membuka untuk kita semua, kita justru juga tetap masih malas. Artinya kita masih belum bisa menemukan semangat kita untuk beriman. Contoh dari 3 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menggambarkan bagaimana ketika orang mengalami kehilangan iman dan kemudian cara untuk mendapatkan dan menemukan kembali. Anak kambing yang hilang dari antara teman-temannya itu
didapatkan kembali. Kehilangan anak kambing, satu anak kambing mungkin dapat terbantu ketika anak kambing itu masih bisa mengembik, masih bisa bersuara, sehingga gembala dapat mendengar suaranya dan kemudian mencari dan menemukan anak kambing itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dirham. Dirham tidak bisa apa-apa karena dia suatu barang yang mati. Tetapi ketika ada nyala lampu atau cahaya, maka ia akan memancarkan cahaya. Atau dengan cara menyapu, di mana kira-kira dirham itu hilang. Dan dengan cara itu mungkin bisa ditemukan. Dan yang ketiga adalah anak bungsu yang pergi dari bapaknya. Saya yakin kalau bapak ibu anak-anaknya pergi itu merasa was-was, merasa cemas di rumah, atau bahkan mulai telepon-telepon, bahkan acara-acara untuk OMK saja seringkali orang tua sulit untuk melepaskan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan OMK yang menginap. Itu seringkali terjadi. Dan ketika kehilangan seorang anak, merasa was-was, merasa cemas, tetapi ketika anak itu kembali, orang tua akan merasa bahagia. Demikianlah Allah, ketika banyak orang Katolik kemudian bertobat, kemudian kembali dan bersatu dalam persekutuan gereja Katolik yang kudus, Allah tentu bersukacita. Kita tentu bersukacita. Maka menjadi bagian tanggung jawab kita adalah bagaimana kita sesama orang Katolik saling meneguhkan, saling menguatkan. Di saat ada saudara-saudari kita yang mungkin sudah mulai malas ke gereja, kita berani untuk membawanya kembali kepada pangkuan Allah. Mungkin dengan cara-cara yang tidak kita duga, banyak orang juga mengalami belas kasih Allah dan kemudian mereka mau dibaptis. Pendampingan bagi para katekumen itu menjadi bagian dalam diri kita, tanggung jawab dari diri kita, sehingga mereka sungguh mengenal Yesus yang kita imani itu sebagai Allah yang berbelas kasih, sebagai Allah yang senantiasa menerima siapapun yang akan datang dan kembali kepadanya. Semoga dengan belas kasih Allah, dengan belas kasih Yesus, kita bukan menjadi anak-anak yang hilang, tetapi menjadi perantara Allah untuk menemukan mereka yang hilang melalui tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang segala masa.